Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah dari kelas 92. Di sini saya akan menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Disebut tahun Gajah karena pada saat itu sedang terjadi peperangan yang dipimpin oleh Raja Abraham dan bala pasukan tentaranya, yaitu pasukan gajah yang ingin menghancurkan kota Makkah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah sang nabi juga sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim, sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, giliran kakeknya yang menyusul wafat karena usia renta, sehingga Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak beliau mengembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Rasulullah SAW mendapatkan julukan gelar Al-Amin oleh penduduk Mekah. Jauh sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak mulia. Para penduduk Mekah menyematkan gelar Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertamanya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bermimpi malaikat Jibril datang menemuinya. Beliau kemudian menyendiri di Gua Hiro untuk merenung. Saat itulah Jibril datang menyampaikan wahyu Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut tertera dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Keempat, dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara umum, bangsa Arab saat itu tidak memiliki agama tertentu kecuali penyembah berhala. Beliau paham betul dengan tantangan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, pada mulanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Adapun para pengikut pertamanya, yakni istrinya Khadijah, Ummu Aymah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah. Seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi makin bertambah jumlahnya. Akhirnya setelah 3 tahun, Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Sasaran dakwahnya kini bukan hanya kerabat dekatnya saja, tetapi masyarakat secara umum. Perintah tersebut ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, yakni artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperingatkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kelima, Nabi Muhammad SAW pernah menjadi panglima perang. Pada saat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Islam menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya perperangan. Dalam setiap perperangan, beliau selalu tampil sebagai panglima yang perkasa namun bersahaja. Ini karena Rasulullah SAW selalu memegang teguh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perang Badar merupakan salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Setelah kemenangan umat Islam di Perang Badar, posisi Rasulullah SAW semakin diperhitungkan dan sangat dihormati. Selain itu, ghanimah atau yang disebut harta rampasan perang yang didapatkan juga sangat membantu sistem perekonomian kaum muslimin di Madinah.
Dengan berkembangnya stabilitas politik dan ekonomi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam makin mudah dilaksanakan. Keenam, wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit parah. Mengetahui ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, hingga malaikat maut tidak kuasa untuk mencabut nyawanya. Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memilih untuk bertemu dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari kelas 91 SMP Muhammadiyah 50. Di video kali ini saya akan menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan di dalam perut ibunya. Dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama 40 tahun. Perjalanan niaga pertama Muhammad dilakukan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika Muhammad berusia 12 tahun. Pada perjalanan ini, Abu Thalib diberitahu oleh Rahib Bahira bahwa Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Beranjak remaja, Muhammad bekerja sebagai pedagang. Muhammad kadang-kadang mengasingkan diri ke gua sebuah bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40 tahun, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Muhammad bersama pengikut awal mendapati berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah. Seiring penganiayaan yang terus berlanjut, Muhammad membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habsyah sebelum Muhammad memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menandai awal penanggalan kalender Hijriyah dalam Islam. Di Madinah, Muhammad menyatukan suku-suku di bawah piagam Madinah. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Muhammad mengumpulkan 10.000 Muslim untuk mengepung Mekah. Serangan tidak mendapat perlawanan berarti dan Muhammad berhasil mengambil alih kota dengan sedikit pertumpahan darah. Ia menghancurkan berhala-berhala. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah, usai menjalani Haji Wada, Muhammad terjatuh sakit dan hingga akhirnya wafat.
Muhammad meninggalkan semenanjung Arab yang telah bersatu dalam pemerintahan tunggal Islam dan sebagian besar telah menerima Islam. Sekian video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nargiazal Fernando dari kelas 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 20 April 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil. Disebut demikian karena pada tahun itu Raja Braha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi atas kuasa Allah, Raja Bidep itu beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibu beliau bernama Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan 6 bulan, sedangkan sang ibu wafat ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib, yang tidak lama langsung meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, Baginda telah menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. 3 tahun setelah kejadian itu, Baginda berdakwah secara terbuka kepada penduduk Makkah dengan mengatakan Tuhan itu Esa dan mengajarkan kembali agama Islam. Kemudian, Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Sekian biografi tentang Nabi Muhammad SAW dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesi Putri Widianto dari kelas 91, ingin menceritakan biografi singkat Nabi Muhammad SAW untuk mata pelajaran Tarik. Dalam biografi umum, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul akhir bagi seluruh umat Islam. Nabi Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Nabi Muhammad SAW bersama-sama untuk menegakkan ajaran tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelum beliau. Nabi Muhammad lahir dari ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau yang bertepatan dengan tahun Gajah, berada di Mekah, Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Tak hanya itu, Nabi Muhammad juga memiliki pasangan yang bernama pertama, Khadijah binti Khuwailid, yang kedua, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga, Saudah binti Zama'ah, yang keempat, Zainab binti Khuzaimah, yang kelima, Maimunah binti Harits, dan 7 istri Rasulullah lainnya. Rasulullah SAW juga memiliki anak yang bernama pertama, Fatimah Az-Zahra, yang kedua, Zainab binti Muhammad, yang ketiga, Ruqayyah binti Muhammad, dan 4 anak Rasulullah lainnya. Sekian biografi singkat tentang Nabi Muhammad SAW dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ramadan Jafar, kelas 93. Di sini saya akan menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW.
Tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah saat Mekah diserang Raja Abraha dengan pasukan gajah. Serangan tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum dia lahir sehingga masa kecil dihabiskan bersama kakek dari pihak ayah Abdul Muthalib. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal pada usia 6 tahun yang disusul sang kakek pada umur 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh sang paman Abdul Thalib yang saat itu menjadi kepala Bani Hashim yang baru. Ketika menemani sang paman ke Suriah, seorang ahli agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 590 Masehi, sekitar tahun ini Nabi Muhammad SAW menginjak usia 25 tahun dan bekerja pada saudagar perempuan kayak Siti Khadijah. Kagum dengan karakter Nabi Muhammad SAW, Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun menawarkan pernikahan. Pernikahan tersebut dianugerahi 2 orang anak, laki-laki yang meninggal saat masih kecil, serta 4 orang anak perempuan yang dikagumi dunia. Selama Khadijah hidup, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi meski praktek poligami tergolong biasa. Tahun 610 Masehi, di tahun inilah Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu saat berusia 40 tahun. Wahyu tersebut ayat pembuka surat Al-Alaq yang membawa malaikat Jibril. Rasulullah SAW dikisahkan panas dingin dan sangat gelisah usai menerima wahyu hingga ditenangkan Khadijah. Sepupu Khadijah, Warqa ibnu Naufal, mengonfirmasi status Muhammad sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 630 Masehi, selama 3 tahun wahyu terus turun-menurun. Nabi Muhammad SAW membatasi diri untuk bicara hal tersebut. Wahyu baru mulai dibicarakan ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pada masyarakat luas. Aktivitas Nabi Muhammad SAW awalnya tidak mendapatkan perlawanan dari Quraisy dan masyarakat Mekah. Perlawanan baru terjadi saat Al-Quran menyatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan dalam Al-Quran berlawanan dengan praktek suku Quraisy dengan masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di lingkungan suku Quraisy yang saat itu menjadi masyarakat elit di Mekah. Beserta perlawanan memaksa para pengikut Nabi Muhammad SAW mencari perlindungan hingga ke penguasa Ethiopia. Perlindungan yang ditawarkan penguasa Ethiopia sempat membuat beberapa suku Mekah melakukan boikot dan menolak berniaga dengan Quraisy. Setelah masalah boikot selesai, Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Mi'raj yang luar biasa dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian surga inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 kali sehari. Tahun 632 Masehi, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW sempat memimpin sendiri rombongan haji menuju Mekah dan melanjutkan haji penghabisan Farewell Vermek. Kesehatan Rasulullah SAW mulai menurun hingga Nabi Muhammad SAW mengembuskan nafas terakhir di Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Yoktavia dari kelas 91. Di sini saya akan membuat video menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW. Biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah saat Mekah diserang Raja Abraha dengan pasukan gajah. Serangan tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum beliau lahir, sehingga masa kecilnya dihabiskan bersama kakek dari pihak ayah Abdul Muthalib. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal pada usia Nabi Muhammad 6 tahun yang disusul sang kakek pada umur 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh sang paman Abu Thalib yang saat itu menjadi kepala Bani Hashim yang baru. Ketika menemani sang paman ke Suriah, seorang ahli agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada tahun 595 Masehi, Nabi Muhammad SAW menginjak usia 25 tahun dan bekerja pada saudagar perempuan kaya Siti Khadijah. Kagum dengan karakter Nabi Muhammad SAW, Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun menawarkan pernikahan. Pernikahan tersebut dianugerahi 2 orang anak laki-laki yang meninggal saat masih kecil, serta 4 orang anak perempuan yang dikagumi dunia. Selama Khadijah hidup, Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi meski praktik poligami tergolong biasa. Di tahun 610 Masehi inilah Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu saat berusia 40 tahun. Wahyu tersebut ayat pembuka surat Al-Alaq yang dibawa malaikat Jibril. Rasulullah SAW dikisahkan panas dingin dan sangat gelisah usai menerima wahyu hingga ditenangkan Khadijah. Sepupu Khadijah, Warokah ibn Nawfal, mengkonfirmasi status Muhammad sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 tahun wahyu terus turun, namun Nabi Muhammad SAW membatasi diri untuk membicarakan hal tersebut. Wahyu baru mulai dibicarakan ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkannya pada masyarakat luas. Aktivitas Nabi Muhammad SAW awalnya tidak mendapat perlawanan dari Quraisy dan masyarakat Mekah. Perlawanan baru terjadi saat Al-Quran menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya perlawanan memaksa para pengikut Nabi Muhammad SAW mencari perlindungan hingga ke penguasa Ethiopia. Setelah masalah boikot selesai, Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Miraj yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian surga inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 kali sehari. Tahun 619 Masehi, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW meninggal, yang kemudian diganti Abu Lahab sebagai pemimpin Bani Hashim. Abu Lahab menarik semua perlindungan atas Nabi Muhammad SAW dan menegaskan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat diserang. Nabi Muhammad SAW sempat mencari perlindungan ke Al-Taif, namun tidak berhasil. Perlindungan justru diberikan sekelompok masyarakat yang tinggal di Madinah atau Yathrib. Di saat yang sama, Siti Khadijah meninggal, hingga Nabi Muhammad SAW menyebut momen ini sebagai tahun yang menyedihkan. Nabi Muhammad SAW baru menikah lagi usai meninggalnya Khadijah. Nabi Muhammad SAW hijrah setelah mendapat peringatan dari malaikat Jibril. Peringatan inilah yang membantu Nabi Muhammad SAW lolos dari rencana pembunuhan yang disusun Quraisy. Islam terus berkembang dan meraih banyak pengikut selama Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Di tahun yang sama, Muslim di Madinah dan Mekah mulai perang demi memperluas pengaruh Islam. Suku Quraisy dan penduduk Mekah lainnya mencegah kedatangan kaum Muslim, hingga rombongan Nabi Muhammad SAW berhenti di wilayah Hudaybiyah. Di wilayah tersebut, Nabi Muhammad SAW dan suku Quraisy akhirnya menyepakati perjanjian Hudaybiyah. 2 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW memimpin kaum Muslim dalam perang Khaybar.
Di tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan hingga perbatasan Suriah di wilayah Tabuk. Sebelum pergi ke Tabuk, Nabi Muhammad SAW sempat kembali di Madinah dan menerima berbagai suku yang beraliansi dengan Muslim. Di tahun ini, pengaruh Islam makin besar hingga tak lagi hanya sekitar Mekah. Pada tahun 632 Masehi inilah Nabi Muhammad SAW sempat memimpin sendiri rombongan haji menuju Mekah dan melakukan haji penghabisan. Kesehatan Rasulullah SAW pun mulai menurun sehingga Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir di Madinah. Sekian video menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fadatisya dari kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Nabi Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Sekian biografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Eka dari 91. Hari ini saya akan membacakan biografi tentang Nabi Muhammad SAW. Oke, saya sambil baca nggak apa-apa kan? Nabi Muhammad merupakan Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah pada tahun gajah atau sekitar 570 Masehi. Mengapa tahun itu disebut tahun gajah? Karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah untuk menghancurkan Mekah. Merobohkan Ka'bah, maaf Pak. Terus Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya Abdullah. Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 3 bulan di dalam kandungan. Abdullah meninggal karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah merupakan wanita terpandang, cantik rupawan, dan berasal dari golongan orang beradab di Arab. Nabi Muhammad menikah di saat umur 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah disebut sebagai cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Ini terbukti karena di dalam pernikahan mereka, Nabi Muhammad tidak mencintai dan menikahi wanita lain. Wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad datang melalui mimpi saat ia berusia 40 tahun. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW berada seorang diri di dalam gua Hira di Jabal Nur dan bertemu dengan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan wafatnya Nabi Muhammad wafat saat berusia 63 tahun. Kematiannya terjadi setelah mengalami sakit beberapa waktu. 5 hari sebelum Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya, suhu tubuhnya begitu tinggi sehingga dia meminta para sahabatnya untuk menyirami air. Nabi Muhammad meninggal pada waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, itu mengapa ada peringatan Hari Maulid Nabi. Ada peringatan Hari Maulid Nabi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farina dan Oleh Chandra dari kelas 91 ingin membaca atau menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Muslim. Nabi Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk menggegaskan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya. Dia lahir di Mekah, Arab Saudi, meninggal tanggal 8 Juni 630 Masehi, Madinah, Arab Saudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saad Mubarak dari kelas 93 akan menceritakan biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibunya adalah Aminah binti Wahab. Lahir di Mekah Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 21 April 570 Masehi. Istrinya adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, mengemban risalah selama 13 tahun dan wafat pada usia 63 tahun di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafa Anindya Winata, kelas 73. Berikut biografi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah Nabi utama sekaligus Nabi penutup dalam ajaran Islam. Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 632. Ia diangkat Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul pada usia ke-40, di mana ia didatangi oleh malaikat bernama Jibril yang menyampaikan wahyu pertama kepadanya. Setelah Jibril menyampaikan wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW tidak lantas berdakwah. 3 tahun setelahnya baru dia kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengajar kerabat dekatnya memeluk Islam. Setelah beberapa saat, Allah memerintahkan agar ia mendakwah terang-terangan di Mekah. Sayangnya pada periode ini Islam mendapatkan banyak halangan dan peringatan sehingga tidak berkembang balik ke Mekah. Menyadari dakwah tidak berkembang di Mekah, Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah. Pada kota ini Islam mengalami kemajuan pesat dan membentuk kekerabatan baru yang kuat di dunia. Kemajuan ini terus berkembang bahkan setelah Nabi Muhammad wafat dan digantikan Khulafaur Rasyidin. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidela Reza Fandi dari kelas 92. Hari ini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 Masehi atau pada tahun Gajah dan wafat di Madinah 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Secara bahasa, kata Muhammad berarti dia yang terpuji. Muhammad Rasulullah SAW menjadi yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta Aminah wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia yang amat muda sekali. Kemudian Rasulullah diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, Abdul Muthalib bin Hashim. Namun saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dalam asuhan keluarga sang paman, Abu Thalib, Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan
Ketika kecil, Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri yang jauh. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, baginda telah menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. 3 tahun setelah kejadian itu, baginda berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah dengan mengatakan Tuhan itu Esa dan mengajarkan kembali agama Islam yang pada masa itu sudah dilupakan manusia. Rasulullah SAW menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habsyah pada 614 Masehi sebelum baginda dan pengikut lainnya berhijrah ke Madinah, dahulu dikenali sebagai Yathrib. Pada tahun 622 Masehi, peristiwa penghijrahan Rasulullah itu menandakan permulaan bagi kalender Islam atau takwim hijrah. Di Madinah, Rasulullah menyatukan semua suku kaum di bawah piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Mekah selama 8 tahun, baginda membawa 10.000 pasukan ke Mekah serta membukanya. Rasulullah dan para pengikutnya memusnahkan patung berhala yang terdapat di Mekah. Pada tahun 632 Masehi, beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, lalu berpulang ke rahmat Allah. Ketika wafatnya, hampir seluruh semenanjung Arab berada di bawah naungan Islam dan bersatu dengan tata negara Islam. Sekian biografi tentang Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.